Bangga produk lokal Bali, penanda Bali era baru. Di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Wayan Koster dan Co'oke Sukawati, pembangunan Bali diselenggarakan dengan visi Nangun Satkerti Loke Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera dan bahagia skala niskala menuju kehidupan kerama dan gumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Yang dilaksanakan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Bali era baru diwujudkan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup 3 aspek utama: alam, manusia, dan kebudayaan Bali, bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Satkerti, yaitu 6 sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan manusia, meliputi Atma Kerti, penyucian dan pemuliaan Atman atau jiwa; Segara Kerti, penyucian dan pemuliaan pantai dan laut; Danu Kerti, penyucian dan pemuliaan sumber air; Wana Kerti, penyucian dan pemuliaan tumbuh-tumbuhan; Jana Kerti, penyucian dan pemuliaan manusia; dan Jagat Kerti, penyucian dan pemuliaan alam semesta. Bangga produk lokal Bali. Produk lokal Bali seperti produk pertanian, perikanan, dan industri merupakan produk unggulan Bali yang menjadi sumber pangan, komoditas perdagangan, dan sumber kehidupan masyarakat harus dikembangkan dan diberdayakan secara optimal untuk menggerakkan perekonomian serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Bali. Jumlah penduduk Bali sebanyak 4,3 juta orang harus diberdayakan sebagai pelaku usaha sekaligus pasar utama pengguna produk lokal Bali. Sebagai destinasi utama pariwisata, wisata Nusantara dan mancanegara harus diberdayakan secara optimal untuk memasarkan dan memanfaatkan produk lokal Bali. Pelaku usaha dan masyarakat lokal, hotel, restoran, pasar swalayan, toko modern berjaringan, pasar tradisional, bahkan catering belum menunjukkan keberpihakan untuk memasarkan dan memanfaatkan produk lokal Bali seperti produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali. Justru telah dibiarkan menjadi pasar yang dibanjiri dengan produk luar dan produk impor. Sudah terlalu lama tidak ada kebijakan khusus mengatur pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali. Gubernur Bali Wayan Koster hanya dalam waktu 3 bulan setelah dilantik secara khusus langsung mengeluarkan kebijakan sangat penting dan strategis, yaitu Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali. Mewajibkan hotel, restoran, pasar swalayan, toko modern berjaringan, pasar tradisional, dan catering untuk memasarkan dan memanfaatkan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali. Gubernur Bali Wayan Koster mengumpulkan dan memberi arahan kepada General Manager Hotel Sebali serta berikrar untuk memasarkan dan memanfaatkan produk lokal Bali. Mengoptimalkan belanja pemerintah daerah dalam pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali. Kebijakan Gubernur Bali Wayan Koster yang berpihak pada produk lokal Bali telah memberikan kepastian harga dan kesinambungan dalam pemasaran, pemanfaatan, dan tata niaga. Kebijakan ini mampu membangkitkan IKM, UMKM, dan koperasi, ekonomi kerakyatan, dan lapangan kerja bagi masyarakat Bali. Harkat Arak Bali. Sejak dahulu kala,
Leluhur Bali telah memanfaatkan sumber alami yang diolah dengan destilasi tradisional sehingga menjadi minuman tradisional khas, yakni arak Bali. Digunakan untuk sarana upakara dan upacara serta minuman kesehatan yang diwariskan secara turun-temurun. Warisan leluhur Bali tentang destilasi tradisional merupakan pengetahuan dan teknologi original untuk mendayagunakan sumber alami dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan. Gubernur Bali Wayne Koster mengambil kebijakan yang berani dan berpihak kepada petani arak Bali, kaum Marhaen. Sejak lama arak Bali dilarang diedarkan, tidak diberdayakan sebagai sumber ekonomi rakyat, bahkan dimasukkan sebagai daftar negatif investasi. Namun sebaliknya, minuman beralkohol produk impor malah membanjiri pasar domestik di Bali. Negara maju seperti Jepang, Cina, dan Korea sangat menjunjung produk minuman fermentasi lokalnya sebagai kebanggaan dan sumber kesejahteraan rakyatnya. Tetapi sebaliknya, arak Bali justru diperlakukan tidak adil. Sungguh terasa sangat aneh. Gubernur Bali Wayne Koster mengeluarkan kebijakan yang secara tegas memihak dan mengangkat harkat arak Bali sebagai warisan leluhur Bali, yaitu membentuk Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali sebagai keberpihakan nyata dalam mengangkat harkat arak Bali. Secara konsisten, terus-menerus mempromosikan manfaat dan khasiat arak Bali, termasuk kopi arak tanpa gula, kepada masyarakat Bali, undangan, serta tetamu terhormat dari dalam dan luar negeri. Menjadikan arak Bali sebagai minuman penyambutan tamu, acara jamuan, dan pertemuan-pertemuan resmi, serta dimanfaatkan sebagai minuman wisatawan di hotel atau restoran. Memfasilitasi pengembangan desain, kemasan, dan branding produk arak Bali dan produk olahan berbahan arak Bali, sehingga tampilannya berkualitas, elegan, dan berdaya saing dalam perdagangan lokal, nasional, dan global. Mendorong agar arak Bali menjadi minuman spirit dunia yang sejajar dengan produk minuman negara lain. Kebijakan Gubernur Bali Wayne Koster yang berpihak dan mengangkat harkat arak Bali telah mampu dengan cepat membangkitkan dan mengembangkan perekonomian rakyat, IKM, UMKM, dan koperasi yang digeluti petani arak Bali, kaum Marhaen, serta menjadikan arak Bali sebagai minuman berkelas dunia yang membanggakan dan membahagiakan masyarakat Bali. Cita rasa garam Bali. Garam tradisional lokal Bali merupakan produk berbasis ekosistem alam Bali, diolah berdasarkan pengetahuan dan teknologi warisan leluhur sebagai budaya kreatif kerama pesisir Bali, sehingga memiliki cita rasa khas dan menyehatkan. Garam tradisional lokal Bali wajib dilindungi, dilestarikan, dan diberdayakan, serta dimanfaatkan guna memperkuat perekonomian rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Sudah sangat lama keberadaan garam tradisional lokal Bali tidak diurus. Terkait pemanfaatan dan pemasaran produk, sentra pembuatan dan pengolahan garam, serta kelembagaan petani garam, garam tradisional lokal Bali tidak dapat memasuki pasar swalayan dan toko modern, terganjal oleh keputusan Presiden RI Nomor 69 Tahun 1994 tentang pengadaan garam beriodium dan peraturan turunannya, karena kadar yodium garam tradisional lokal Bali dinilai tidak memenuhi syarat SNI. Akibat peraturan tersebut, yang bisa masuk di pasar swalayan dan toko modern adalah garam impor. Yang lebih miris lagi, di pasar tradisional, garam tradisional lokal Bali tidak bisa bersaing dengan garam impor. Padahal, garam tradisional lokal Bali memiliki cita rasa khas, telah dimanfaatkan oleh hotel berbintang,
laku terjual di luar Bali, bahkan sampai ekspor ke sejumlah negara. Sudah terlalu lama tidak ada perhatian dan pembelaan terhadap petani garam lokal tradisional Bali, kaum Marhaen. Gubernur Bali Wayne Koster mengeluarkan kebijakan penting dan strategis sebagai bukti nyata keberpihakan terhadap garam tradisional Bali, yaitu Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2021 tentang pemanfaatan produk garam tradisional lokal Bali, menugaskan Badan POM untuk menguji kualitas garam tradisional lokal Bali sehingga memiliki legalitas layak dan sehat dikonsumsi oleh masyarakat. Mengumpulkan pelaku usaha hotel, restoran, pasar swalayan, toko modern berjaringan, pasar tradisional, dan catering untuk memasarkan dan memanfaatkan produk garam tradisional lokal Bali. Memfasilitasi kemasan dan branding garam tradisional lokal Bali sehingga tampilan produknya menjadi berkualitas dan memenuhi standar. Memfasilitasi usulan sehingga telah terbit sertifikat indikasi geografis sentra garam tradisional lokal Bali di Amet, Karangasem, dan di Kusambe, Klungkung. Sedang proses pengusulan untuk ditetapkan indikasi geografis sentra garam tradisional lokal Bali di Tianyar, Karangasem, di Tejekule, Buleleng, dan di Gumbrih, Jemberana. Melindungi sentra garam tradisional lokal Bali agar lahan yang dipakai tidak dialihfungsikan untuk kepentingan usaha pariwisata dan kepentingan lain. Dengan berlakunya surat edaran ini, produk garam tradisional lokal Bali sudah bisa diterima oleh hotel, restoran, pasar swalayan, toko modern berjaringan, pasar tradisional, dan catering dengan memakai kemasan yang menarik. Gubernur Bali Wayne Koster telah mengajukan usulan perubahan keputusan Presiden RI dan peraturan Menteri Perindustrian terkait pengaturan garam beriodium yang ramah produk impor. Keberpihakan tegas dan nyata ini dalam waktu singkat telah terbukti membangkitkan kecintaan masyarakat lokal, nasional, dan dunia terhadap produk garam tradisional lokal Bali serta meningkatkan kesejahteraan petani garam Bali, kaum Marhaen. Pesona Endek Bali. Kain tenun endek Bali, kain tenun tradisional Bali, merupakan warisan budaya kreatif masyarakat Bali yang wajib dilestarikan dan dilindungi, serta digunakan dan diberdayakan sebagai identitas dan jati diri masyarakat Bali yang berkarakter dan berintegritas sesuai dengan visi Nangun Satkerti Loke Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Kain tenun endek Bali, kain tenun tradisional Bali, perlu digunakan dan diberdayakan secara ekonomi agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali. Telah banyak beredar di Bali produk dan kain bermotif seperti endek yang bukan hasil kerajinan masyarakat Bali dan tidak berbasis budaya kreatif lokal Bali, sehingga mengancam keberadaan kain tenun endek Bali, kain tenun tradisional Bali. Sejak lama, tidak ada komitmen kuat untuk melestarikan, melindungi, dan memberdayakan kain tenun endek Bali, kain tenun tradisional Bali. Gubernur Bali Wayne Koster mengeluarkan kebijakan penting dan strategis untuk menghormati dan mengapresiasi kain tenun endek Bali, kain tenun tradisional Bali sebagai warisan budaya kreatif masyarakat Bali, yaitu Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang penggunaan kain tenun endek Bali, kain tenun tradisional Bali. Memfasilitasi terbitnya pencatatan kain tenun endek Bali sebagai kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tanggal 22 Desember 2020. Memberlakukan penggunaan pakaian busana berbahan kain tenun endek Bali, kain tenun tradisional produk lokal masyarakat Bali dalam berbagai aktivitas pada setiap hari Selasa untuk seluruh pegawai pemerintah, swasta, dan masyarakat se-Bali. Gubernur Bali Wayne Koster bersama Ketua Dekranasda Provinsi Bali
Nyonya Putri Swastini Koster secara aktif mempromosikan dan memasarkan kain tenun endek Bali, kain tenun tradisional Bali dalam berbagai kegiatan lokal, nasional, dan internasional guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Bali. Memfasilitasi penggunaan kain tenun endek Bali oleh Rumah Mode Christian Dior yang dimanfaatkan sebagai produk tahun 2021. Memfasilitasi IKM UMKM Bali mempromosikan dan memasarkan kain tenun endek Bali, kain tenun tradisional Bali dalam pameran IKM Bali Bangkit sejak tahun 2020. Kebijakan Gubernur Bali Wayan Koster mengangkat pesona endek Bali dalam waktu singkat telah terbukti nyata. Hidupnya kembali usaha perajin endek Bali, penjahit busana, dan pelaku usaha endek Bali yang sejak lama tidak beroperasi karena kurangnya pembeli. Mampu membangkitkan kecintaan dan kebanggaan masyarakat Bali untuk menggunakan busana berbahan kain tenun endek Bali, termasuk masyarakat nasional dan internasional. Meningkatkan kegairahan desain mode, fashion, produksi, perdagangan, dan menggeliatnya perekonomian masyarakat, IKM, UMKM, dan koperasi berbasis bahan kain tenun endek Bali. Kebijakan Gubernur Bali Wayan Koster dari hulu sampai hilir dengan sangat kuat berpihak pada penggunaan produk lokal Bali, harkat arak Bali, produk garam tradisional lokal Bali, dan pesona endek Bali yang membanggakan dan membahagiakan masyarakat Bali merupakan penanda Bali era baru.